Dan saudara, di studio Kompas TV juga sudah hadir bersama kami penulis biografi Titiek Puspa yang juga wartawan senior harian Kompas, Nino Laksono. Selamat pagi, Mas Nino. Mas Bri, selamat pagi. Ya, Mas Nino, ini kan kita menilai seorang sosok Titiek Puspa yang sangat legendaris. Tidak hanya seorang penyanyi, dia juga aktris dan banyak sekali bidang seni yang digeluti oleh Titiek Puspa. Dan dengan berpulangnya Titiek Puspa, Mas Nino, mungkin ada yang bisa disampaikan pertama kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin menyampaikan duka cita, bela sungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya Eyang Titiek. Saya dulu memanggilnya Mbak, Mas. Mbak Titiek ya? Mbak Titiek, kami berbeda 19 tahun, tapi ya ini buku biografi yang saya tulis dan terbit tahun 2023 dan belum lama ini baru dibicarakan rencana penerbitan update buku ini. Oke. Jadi ya tentu membaca ini pagi tadi dari subuh menimbulkan rasa haru ya. Akhirnya ini dari suasana duka pada kemarin dan hari ini itu lalu kembali ke tahun 50-an begitu. Jadi ya memang ya kemarin saya mengikuti pemberitaan di Kompas TV, lalu ada yang menyebut Bu Titiek itu jenius, lalu ini patriot, lalu dan semuanya itu ada. Jadi pemusik ya, komponis ya, pendidik ya, penganjur persahabatan yang tulus ya, dan patriotisme ya. Jadi menabung itu ya walaupun secara praktek perlu perlu dimutakhirkan begitu, tapi ide mengenai pengelolaan uang itu sesuatu yang patut kita garis bawahi. Dan itu juga menyasar tentunya waktu saya kecil juga kan saya termasuk salah satu yang disasar oleh Eyang Titiek Puspa gitu ya. Saya sebagai anak kecil juga waktu itu sempat tersentuh juga gitu kan, bisa dikasih pesan-pesan positif tentang bagaimana kita menabung waktu itu. Nah, tapi Mas Nino, kalau kita flashback lagi, mungkin ini kan buku biografi yang Mas Nino tulis ini kan 2003 kalau tidak salah ya diterbitkan. Nah, waktu itu seperti apa prosesnya, kemudian apa saja yang Mas Nino torehkan di dalam buku ini? Ya ini sebetulnya kalau perlu dilengkapi itu adalah mengenai sakit beliau tahun 2009 itu dan sampai kondisi terakhir ini. Tapi kalau membaca buku ini itu kita paham mengenai latar belakang keluarga, mengenai latar belakang awal karir beliau yang sebetulnya dilarang untuk menjadi penyanyi, tetapi ada seorang kakaknya Pak Sumarno itu yang membela dan mencarikan jalan begitu. Jadi ketika Bu Titiek mau mengikuti lomba bintang radio itu diam-diam berlangsung secara rahasia. Dilarang sama orang tua waktu itu ya Pak ya? Karena dilarang, karena memang ya jangankan walaupun itu pasca Bu Titiek dulu Pak Ismail Marzuki menjadi pemusik saja juga dilarang sama ayahnya. Jadi memang tidak tahu kok ada pemusik, penyanyi itu pada satu masa itu dilarang semua. Dipandang tidak konotasi baik. Tapi setelah sukses ya semuanya menimbulkan rasa bangga. Nah di sini itu buku ini menuturkan lagu apa pertama yang itu bagaimana proses bintang radio itu. Beliau di Semarang ya, saya sendiri juga dari Semarang, jadi mengerti gitu itu. Kan Bu Titiek itu semula ingin menjadi guru taman kanak-kanak. Guru TK, tapi rupanya panggilan seni itu lebih kuat dah ya, dan Tuhan menakdirkan membukakan jalan untuk bagi Eyang Titiek ini untuk meraih sukses ya. Bukan hanya sukses, bahkan menjadi legenda ya. Menjadi legenda. Luar biasa, berarti keputusan yang 7 dekade lalu dilakukan oleh Eyang Titiek
adalah keputusan yang sangat tepat ya waktu itu dengan tidak menjadi guru TK, beralih profesi menjadi penyanyi seperti itu ya, Mas Nino ya. Iya, iya memang banyak yang begitu ya. Jadi memang apa namanya akhirnya beruntung bahwa ada tekad kuat dan memang bakat yang ternyata luar biasa, murni, sejati dan seperti disampaikan pemusik semalam itu ya. Piyu itu menyebutnya memang ini jenius lah ya, maestro itu tadi disebut maestro. Berarti berapa ratus lagu waktu itu, Mas Nino yang Anda catat? Ya ini yang tertulis itu ya memang di sini beliau sendiri menyampaikan pada waktu itu ya, 200-an, tapi yang lain menyebut 400. Tapi kemarin waktu beliau sakit di Singapura apa begitu, masih sempat menulis sekitar 60 lagu lagi. Jadi apa namanya agak sulit dihitung karena banyak yang bersifat jingle, ada yang apa namanya senandung begitu. Mas Nino, kita bersama kami, saudara. Mas Nino Leksono, penulis biografi Titiek Puspa. Mas Nino ini kan salah satu tokoh besar juga datang ke rumah duka Titiek Puspa, Pak SBY gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa Eyang Titiek ini sudah dari zaman presiden pertama sampai terakhir presiden kita Pak Prabowo Subianto. Presiden silih berganti, tapi Eyang Titiek Puspa tetap di hati. Nah, Anda melihat seperti apa nih sosok dari Titiek Puspa yang dari awal waktu itu sempat ada cerita katanya Mas Nino, Eyang Titiek sempat gemeteran ketika pertama kali nyanyi di depan Pak Soekarno waktu itu. Seperti apa waktu itu ceritanya? Ya memang itu, tapi kan kita ya pertama tadi mengenai penyanyi istana itu ya, ya memang istana itu kan banyak kedatangan tamu negara begitulah, lalu macam-macam yang di ini. Saya memiliki seperti sejumlah penyanyi, keroncong, seriosa. Nah ini ada yang seperti Bu Titiek, jadi ya tari-tarian apa itu untuk menghibur tamu negara. Jadi ya, tapi tentu kan selektif ya. Penyanyi itu harus teruji begitu. Tapi betapapun berbakat, betapapun sudah berpengalaman, tapi menyanyi di depan presiden itu tentu sesuatu ya yang tidak bukan peristiwa biasa. Jadi ya lumrah kalau itu gemeter sedikit, tapi ya akhirnya bisa mencair. Bahkan tahun 2010 itu ketika pencanangan Hari Musik itu di era Bu Megawati, Presiden Megawati, Presiden kelima, itu malah antara Presiden Megawati dan Bu Titiek itu sama berduet menyanyikan lagu duet waktu itu ya? Di Wajahmu Kulihat Bulan ciptaan Muhtar Embut gitu ya. Jadi ya itu apa namanya akhirnya toh biasa juga dan memang pengalaman itu membuat itu. Tapi sekaligus hal itu memperlihatkan bahwa sosoknya Eyang Titiek itu memang sudah pada level itu. Tuh ya, sudah level memang sampai diakui oleh istana ya. Seperti itu. Nah, Mas Nino, saya kan penasaran nih waktu penulisan biografi ini waktu itu sempat katanya Mas Nino bolak-balik ke rumahnya Eyang Titiek waktu itu ya. Ada cerita menarik apa nih dari proses penulisan biografi ini nih, Mas? Saya itu hampir ya sangat terharu karena betul-betul sahabat memperlakukan saya sebagai sahabat kecil begitu, tapi yang tidak sebelumnya kan saya sudah melakukan studi, jadi ada apa dengan apa perjalanan hidup itu dari mana begitu. Jadi ya cerita mulai bagaimana dulu itu kenapa namanya diganti-ganti itu ya, Sudarwati, Kadarwati, Sumarti, sampai akhirnya menjadi menjadi itu Titiek Puspa itu nama lomba itu nama. Lomba. Jadi ya di sana itu rumah itu saya melakukan wawancara itu ketika Bu Titiek masih tinggal di Jalan Sukabumi 23A. Rumah itu rumah yang mungil sekali dan pernah terbakar tahun 90 itu di zaman jadi itu tiap 2-3 malam sekali itu saya datang untuk wawancara itu di meja makan yang ukurannya hanya 1,5 meter dan beliau
membuatkan sambal tempe untuk saya itu. Jadi dari situ tuh saya menggali kehidupan ya perjalanan hidup pribadi, perjalanan bermusik, perjalanan karir, terus bagaimana tantangan hidup yang dihadapi pada waktu itu. Lalu event-event besar apa saja yang pernah dilalui. Gitu. Oke, selama proses itu Mas Nino kan berarti Mas Nino dan juga Eyang Titi sudah sangat dekat gitu ya, istilahnya bersahabat walaupun berbeda 19 tahun. Apa yang paling Mas Nino ingat dari sosok seorang Titiek Puspa yang legendaris tapi juga humble? Mungkin seperti apa waktu itu Mas Nino mengenang? Saya mengenal beliau itu tidak persis hanya ketika menulis buku, tapi cukup sering beliau itu karena juga dekat dengan almarhum Pak Yaakob ya. Jadi ini saya sedikit tersenyum karena memang ada bagian dari buku itu yang memang atau kesan yang disampaikan oleh takziah itu menyebut beliau itu humoris begitu juga. Jadi begitu dulu pernah sekali mengajak Pak Yaakob itu naik ke panggung begitu untuk menyanyi lagu kesenangannya Pak Yaakob, yaitu lagu Edelweiss dari film Sound of Music begitu. Lalu Pak Yaakob kan ditodong serta-merta begitu ya sedikit gugup lalu lupa syairnya. Tenang Pak Yaakob, tenang Pak Yaakob. Pak Yaakob boleh lupa lirik lagunya, tapi jangan sampai lupa menaikkan gaji karyawan. Jadi luar biasa, jadi mencairkan suasana. Luar biasa itu dilakukan dengan tokoh-tokoh nasional yang lain begitu, ya dalam berbagai kesempatan. Tapi di rumah sendiri ya, karena mumpung ada kesempatan ini itu heart to heart begitu, jadi ya yang sampai pribadi, yang sampai situasi-situasi krisis yang dihadapi begitu, bagaimana beliau menghadapi itu begitu. Jadi ketika pernah diboikot PWI juga begitu, tenang, enggak apa-apa diboikot itu nanti kan mereka kangen sendiri, dan memang itu benar sendiri. Jadi didatangi itu pihak-pihak yang enggak sepandangan dia, itu di situ menyanyikan lagu Berkawan itu. Fitnah jangan jadi pembalasan. Bukankah kau ingin dihormat juga? Bila hal itu telah engkau sadarkan, bahagia kita berkawan. Jadi pengunjungnya itu ya mor. Jadi yang semula itu mau mencerca begitu malah terpesona. Ya, jadi itulah seorang sosok Eyang Titiek Puspa ya. Di keadaan apapun beliau bisa tetap tegar dan menghadapi memang ya 1-2 kali ada down-nya juga begitu ya, pasang surut kehidupan itu, tapi secara umum kenyataan bahwa survive dari zaman tahun 54 ya sampai tahun 2025 itu membuktikan bahwa kalau bukan pribadi yang tangguh tidak mungkin terjadi seperti itu. Mesti akan 2 tahun, 3 tahun sudah mundur ini. Jadi ya tahan banteng lah beliau itu, sosok yang... Baik, Mas Nino, di dalam buku biografi ini juga adakah beberapa hal yang mungkin tidak disampaikan oleh Eyang Titiek di tempat lain, kemudian bisa Mas Nino dapatkan dan Mas torekan di buku ini? Apa saja Mas kira-kira cerita-cerita menarik yang disampaikan oleh Eyang Titiek waktu itu? Nah di sini untuk menjawab pertanyaan itu tentu harus berhati-hati ya, karena suasana sedang berkabung, lalu kita mengenal pepatah bahwa terhadap orang yang sudah meninggal itu bicarakanlah hal yang baik-baik saja. The mortuis nihil nisi boni. Ya, jadi ya adalah nanti kalau ingin mengetahui silahkan membaca di buku, tapi saya ingin bercerita yang seneng-seneng saja lah ya, bahwa rekognisi terhadap almarhumah itu khususnya dengan interaksi dengan Kompas begitu, itu pernah memang harian Kompas itu memberikan penghargaan khusus pada beliau
apa namanya satu konser yang menghadirkan ini tahun 93 begitu ya, tahun 93. Wah, itu peristiwa yang luar biasa. Dan diulang lagi ketika beliau ulang tahun ke-60. 60 waktu itu ya. Iya, 60 itu oleh stasiun TV sebelah begitu ya, yang menyelenggarakan itu. Jadi ya yang seneng itu jadi penghargaan seperti apa namanya Satya Lencana Karya Wirya begitu itu disampaikan waktu itu saya hadir di Sekretariat Negara, lalu ikut bergembira bersama beliau dan para artis itu menyaksikan sendiri bagaimana itu diterima. Tapi banyak penghargaan ya, lifetime achievement, lalu apa namanya ya. Tapi yang perlu lebih tidak kalah penting adalah bahwa ada komitmen yang visioner begitu, yang terjadi, yang beliau wujudkan pada waktu di rekaman ini ya. Ini ada 2 album yang saya sangat sukai, saya putar berulang-ulang, ini album Si Hitam dan album Doa Ibu ini ya. Nah ini di sini adalah di Doa Ibu ini ada apa namanya Minah Gadis Dusun begitu. Minah Gadis Dusun ini keberpihakan pada pedesaan apa begitu. Nah di lagu Si Hitam ini ada sungaiku ya, sungaiku terus apa bersampan. Jadi terhadap ada panenku bila panen tiba. Jadi terhadap petani, terhadap nelayan, terhadap lingkungan begitu itu tercermin. Jadi kalau Pak SBY tadi menyebut ini pahlawan budaya, tidak lebih ini kita malah bisa menempatkan Bu Titi itu dalam perspektif yang lebih lebar dalam memahami kepahlawanan begitu ya. Dan tetap relevan sampai sekarang. Seperti tadi Mas Bre menyebut tentang menabung, itulah yang justru paling aktual karena selama ini kita itu lupa bahwa masalah keuangan itu harus ditanamkan dari kecil, seperti dikuliahkan oleh Robert Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad dan Napoleon Hill dalam Think and Grow Rich begitu. Ya. Jadi itu harus disadari supaya ini seperti kejadian mutakhir, ada tarif impor dan lain sebagainya itu, kita kalau memahami masalah wealth management, masalah keuangan itu akan lebih mengerti mengenai soal-soal itu. Betul, ini kan seberapa luasnya gitu ya topik-topik yang menjadi inspirasi lirik-lirik lagu dari Eyang Titi ya, dari mulai ekonomi, budaya, kemudian keberpihakan pada kaum marginal. Itu dia. Pada lingkungan yang justru semakin relevan hari-hari ini. Gitu. Nah, Anda melihatnya sosok Eyang Titi ini seperti apa? Dia bisa memotret sebegitu lebarnya fenomena kehidupan di masyarakat. Bahkan dari hal-hal yang sangat makro sampai yang hal-hal sangat kecil, beliau bisa memotretnya. Nah, Eyang Titi waktu itu sempat cerita seperti apa kepada Mas Nino tentang inspirasi penciptaan lagu yang menjadi dasar beliau menciptakan lagu yang luar biasa. Beliau itu sosok yang rendah hati ya. Jadi mengenai jumlah lagunya disebut 400 saja, enggak, 200-an kira-kira. Lalu lagu saya itu begitu-begitu saja begitu. Tapi dari situ justru tercermin ke kejeniusannya. Ini kan dalam teori komposisi lah ya, songwriting begitu ya. Itu orang itu kalau harus memahami, saya sendiri itu punya banyak buku mengenai mengarang lagu, tapi belum muncul satu lagu. Nah, Eyang Titi itu tidak mempelajari teknik mencipta lagu. Tapi dulu pernah di zaman susah begitu ya, itu naik kereta dari Temanggung itu di daerah itu dengar suara jek kereta aja itu sudah terdengar mendatangkan ilham untuk menjadi lagu begitu. Ya tentu dia lagu yang paling banyak itu bertema romantika ya. Karena beliau bilang, wah saya kok belum cipta ada masterpiece lagi Eyang Titi begitu.
wah ini urusannya belum ada katanya. Yang disebut urusan itu memang ya gelora perasaan, gelora mungkin rasa cinta, mungkin zaman dulu itu memang lagu seperti Jatuh Cinta, seperti sampai lagu Cinta itu lagu Sendiri, lagu Adinda apa itu apa namanya muncul karena itu. Bahkan lagu-lagu yang seperti Gang Kelinci yang saya dengar ceritanya juga lucu sekali. Di perjalanan pulang ya waktu itu ya. Mengantar pulang Lilis Suryani. Nah, itu waktu itu sempat cerita juga Eyang Titi. Oh ada dan ada di buku itu. Jadi dan itu teman kita Mas Pracatno juga menulis lagu itu menemani masyarakat Indonesia, masyarakat di Jakarta. Kalau di Jakarta itu ya di Gang Kelinci itu, wah zaman susah, zaman itu peristiwa 65 itu. Jadi yang terdengar itu rekaman irama ini. Jadi apa namanya rekaman irama ini yang memberi hiburan. Zaman itu kan adanya radio ya. Iya, Piringan Hitam ini masih elitis juga. Orang-orang yang kaya orang yang punya ya. Putar dari RRI radionya. Oke. Dan mungkin tidak hanya sehari-hari saja yang kita yang jadi inspirasi lagu dari Eyang Titi gitu ya. Bahkan yang kontroversial juga menjadi inspirasi seperti salah satunya Kupu-Kupu Malam yang sampai sekarang juga masih sering didengar dan di remake sama musisi sekarang gitu. Iya, ini albumnya ya. Ini yang ada Kupu-Kupu Malamnya. Kupu-Kupu Malam, ini Kupu-Kupu Malam. Oke, ini album judulnya berarti Kupu-Kupu Malam. Iya, ya? memang ini Kupu-Kupu Malam. Walaupun pada saat itu biasa lagu kok judulnya straightforward begitu kalau disebut. Coba mungkin sambil diperlihatkan ke kamera lagi Mas Nino. Iya, ini apa namanya Kupu-Kupu Malam, terus dia beri judul ulang Dia Ingin Hidup. Oh, tadinya sempat mau diganti nih judulnya gitu. Ya bukan, memang dikasih strip itu Kupu-Kupu Malam, strip Dia Ingin Hidup gitu ya, karena ya itu memang juga satu cerita yang dramatis karena ya didatangi oleh seorang ya itulah ya apa namanya menyampaikan aduh sambil bercucuran kok Bu Titi kok pekerjaan Ibu kok luar hebat, ditonton oleh banyak orang, dipuja-puja, diberi tepuan begitu, kok saya itu kok nasibnya begini, hina begitu. Sudah, kalau kamu masih pengen hidup lebih baik, ada jalannya begitu ya. Lalu terjadi dialog begitu. Lalu berapa bulan pas itu datang begitu, terus Bu Titi saya sudah menikah begitu ya, itu satu kebahagiaan tersendiri. Itu setelah lagu tercipta juga tuh ya. Lalu ya memang ya biasalah beliau itu kan caranya menciptakan not dibarisin begitu, not angka itu dibarisin, enggak ada garis birama begitu. Nah, enggak ada garis birama lah itu kebetulan ada pemusik ulung yang bernama Mus Mualim yang kemudian jadi suaminya itu yang nyusun. Nah, ini kalau 3/4 jadinya seperti ini. Teknikalnya lagu balad 4/4 ya begini. Suaminya seperti itu ya. Digarisin. Tapi itu tidak mutlak begitu karena Mus Mualim kan tutup usia juga tahun 90, beliau masih mencipta untuk membuktikan bahwa tanpa Mus Mun saya masih bisa. Nah, itu hebatnya sendiri. Sosok Eyang Titi ya. Membelajar berarti. Betul. Bu Titi itu yang insan pembelajar. Baik. Kita akan masih bahas Mas Nino soal almarhumah Eyang Titi tentunya. Tapi jangan beranjak saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap di Breaking News. Dan saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan penulis biografi Titi Puspa yang juga wartawan senior harian Kompas, Nino Laksono. Mas Nino, dari sekian ratus karya yang Eyang Titi hasilkan gitu ya, apa yang paling Mas Nino suka, yang paling berkesan, yang paling deep maknanya seperti itu? Atau mungkin sekalian mungkin mau di-play mungkin Mas Nino di sini? Ya ini kebetulan saya ketika menulis itu mendengarkan Mas 200-an lagu itu. 200? Iya, ada di dalam 7 kaset waktu itu. Kaset semua lagunya dan itu. Tapi kan kalau dari album ini ya, album ini album Si Hitam itu orang mungkin sudah jarang mendengar walaupun ya di YouTube ada, tapi ini saya coba putarkan sekilas begitu ya.
Dari berapa belas lagu ini yang mana nih berarti? Yang si hitamnya ya? Ini si hitam yang jadi judul album ini. Tapi Cukup ya? lagunya enak sekali, tapi saya belum pernah dengar kebetulan. Belum pernah nih, dengar. Mas Nino. Ya. Nah ini karena harus kembali kalau album si hitam ini muncul tahun 64. Ya, 64 mah. 64. Tapi saya untuk menulis ini kembali bahkan ke tahun 54. Seperti Yaitu kembali ya Mas ya? memang dibawa kembali. Jadi apa namanya, itu Bu Titik tahun 51 mengikuti satu lomba. Setelah merekam lagu yang sangat sukses diciptakan oleh Hardo. Kasih di antara remaja ini yang meluncurkan sukses. Ini lagunya judul apa nih? Ini Kasih di antara remaja. Kasih di antara remaja. Banyak di update. Tiada bencana teramat kejam kecuali kasih di antara remaja. Nah itu sekilas ya. Tapi ini memberi bekal untuk mengikuti lomba bintang radio Waktu itu? di Jakarta. Tapi tidak menang Bu Titik itu. Tapi yang heran di malam gembira, awarding nights lah ya atau gala night itu, herannya itu bukan juaranya yang disuruh tampil menghibur, tapi malah Bu Titik. Iya. Jadi lagunya itu Chandra Buana ciptaan Pak Ismail Marzuki itu. Jadi ini Chandra Buana nih. Ini Chandra Buana. Nah, ini gitarnya Tohpati ini. Ini dalam album 60 tahun. Iya. Ini udah CD era. Udah mulai CD, bukan lagi Birangan Hitam ya? Bukan Birangan Hitam, ya. Jadi ini album tuh memuaskan kalau didengar. Tadi lagu kedua tuh kisah remaja, kisah... Berarti ini sudah masuk masa modern lah ya. Tahun. Ulang tahun 60. Ulang tahun ke-60. Sama Pak SBY juga di Kemayoran. Alam semesta berselubung sutra, kemilau cahaya sang chandra, bintang sejuta kilauan, harum madu bunga di taman. Mungkin Mas Nino mau nyanyi sekalian mungkin Mas, karena ini sangat nostalgik gitu kan. Wah, luar biasa. Tapi memang kalau kita tadi mendengarkan albumnya Eyang Titik yang Si Hitam, kemudian yang kisah dua remaja ya, Mas? Kasih di antara remaja. Oh, Kasih di antara remaja. Itu vibes-nya seperti saya lagi di rumah jadul ya, duduk di kursi kayu goyang sambil minum teh dari, wah itu memang benar-benar membawa kembali kita ke masa-masa di mana lagu diciptakan gitu ya. Nah, Mas Nino, ketika Mas Nino mencermati dari tadi 200 lagu lebih bahkan ya, Si Hitam, Kasih di antara remaja, itu Mas Nino memaknainya seperti apa? Apakah memang ini sosok jenius di balik lagu ini atau seperti apa gitu? Ada dua yang secara tegas gitu bisa diberikan sebagai catatan begitu. Jadi beliau itu ya memang mencipta lagu yang fenomenal lah ya, beberapa yang modern, terutama yang setelah era 60-an, itu era 70-an itu keluar masterpiece beliau itu. Yang dinyanyikan oleh Acil Bimbo, yang dinyanyikan oleh Edi Silitonga, yang dinyanyikan oleh
Mbak Grace Simon begitu. Dan memang hitsnya itu luar biasa. Jadi lagu Selamat Malam yang dinyanyikan Grace Simon itu di radio Bandung itu bertahan di puncak tangga lagu-lagu zaman itu kan umumnya itu sampai 6 bulan loh. 6 bulan tuh. Iya, jadi seneng banget pendengar itu mendengar lagu itu. Dan kalau yang Acil Bimbo, lagu Adinda, lagu apa namanya sendiri itu, wah itu sampai sekarang kalau mendengarkan itu sangat menghanyutkan gitu ya. Ya apalagi dengan menyimak liriknya. Jadi ya memang beliau itu penampil sama komponis ya. Ya itu dua itu. Dan yang apa namanya mengagumkan itu dilakukan bisa dikatakan sepenuhnya otodidak begitu ya. Tidak ada pendidikan formal. Tidak ada pendidikan formal ya. Yang mengajari itu ya apa namanya beliau itu suka berimajinasi. Jadi waktu kecil itu kan disuruh pulang dari sekolahnya. Disuruh pulang. Dari guru TK atau waktu itu? Belum, belum, waktu masih SD. Nah itu kan apa namanya, kenapa kok dia melulu, karena sakit, jadi enggak, gurunya itu ya mungkin di satu sisi enggak sampai hati, tapi buat Bu Titik itu kenapa kok dia melulu yang di apa namanya anak tirikan begitu. Lalu pulang begitu, deplok itu buah mengkudu itu, lalu diminum. Wah, akibatnya enggak tahu itu apa seperti jamu atau seperti apa begitu, ketiduran di atas pohon. Nah waktu sebelum itu tiduran, sudah Tuhan kalau memang tidak suka aku ini, ambil saja nyawaku begitu. Jadi itu masih SD tuh. Itu ketiduran sampai enggak tahu berapa lama. Tapi karena beliau itu kan dari Pak Tugeno Puspawijoyo dan Bu Siti Mariam itu ayah ibunya, itu putranya kan 12, putra-putrinya 12. Bu Titik itu nomor 4 begitu. Jadi enggak ada satu itu enggak terasa keluarga itu. Jadi ketika muncul begitu, waduh ini anak ini. Jadi itu berdialog dengan Tuhan. Jadi dan memang ya banyak yang sekarang bercerita Tuhan itu memang mitra dialog bagi cara berkeimanan orang itu menganggap. Bu Titik itu begitu. Jadi ketika beribadah di tanah suci apa itu, ya enggak bisa bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia lebih privat katanya, lebih menghayati. Gitu. Bicara langsung sama Sang Pencipta dengan bahasa sendiri seperti itu. Nah, tadi Anda bilang juga Mas Nino bahwa Bu Titi atau Eyang Titi ini belajar secara otodidak, tapi pasti kan ada sosok yang menginspirasi. Eyang Titi yang sampai beliau jadi seseorang yang luar biasa besar gitu. Ada sosok Bing Slamet kalau tidak salah. Ya. Dan suaminya ya. Mus Mualim. Itu seperti apa waktu itu Eyang Titi pernah bercerita ke Mas Nino soal kedua sosok tersebut? Bing Slamet itu ya memang komedian, tapi penyanyi yang zaman itu ya sangat terkenal lagu Nurlela. Jadi Bu Titi itu pergi ke Jakarta bukan hanya untuk ikut bintang radio, tapi untuk bertemu dengan idolanya itu ya. Bertemu dengan idolanya itu dan betapa senangnya. Lalu apa namanya, bersahabat, banyak tampil bersama di show begitu. Lalu persahabatan itu begitu mendalam. Jadi ketika tutup usia itu, beliau sedang pergi ke luar kota untuk suatu itu dan mendengar itu. Lalu muncul lagu Bing itu yang ditulis di kertas, di urek-urekan begitu. Udah aja mengalir saja itu. Dalam keadaan duka yang mendalam, kehilangan sahabat ya. Tiada Bing lagi begitu ya. Itu waktu kecil saya juga pernah mendengar itu ya, waktu itu ayah saya almarhum juga sempat suka dengan lagunya Eyang Titi, ada lirik Bing di situ. Saya juga sekarang baru bisa merasakan bagaimana luar biasanya pesan dan juga kesedihan yang dirasakan oleh Eyang Titi waktu itu. Jadi itu satu Bing ya. Apa namanya, di dalam konser itu pernah di panggung itu tiba-tiba dihadirkan apa namanya Adi Bing Slamet itu, putranya Bing itulah. Itu kayak membangunkan kembali kenangan
manis kenangan lama yang Titik itu terhadap Keping Slamet. Nah kalau Mus Mualim itu ya bagaimana itu yang memang mau tidak mau yang mengajari bahwa ini tidak bisa kalau not baris begitu jadi lagu. Jadi lagu itu harus di birama ya, garis birama itu. Oke, jadi memang yang mengajarkan bukan pendidikan formal tapi suaminya sendiri ya terkait dengan bagaimana teknis sebuah irama lagu diciptakan. Menjadi bentuk itu. Baik, Mas Nino, kita akan lanjutkan kembali dialognya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. So Clean is the best. Cuma So Clean pilihanku. 2 kali kelembutan dari So Clean. Iya, lembut dan wangi terus. Juga So Clean lantai dipilih karena kilaunya. Emang nomor 1. So Clean menjadi the most chosen brand. Terima kasih Indonesia. Wingscare. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Mau tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Di tengah gempuran berbagai arus informasi, pastikan Anda bersama arus utama untuk referensi yang tepat dalam mengambil langkah. Ikuti Berita Utama setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Yang didukung oleh Aqua percaya air yang murni datang dari gunung terlindungi yang dipilih dengan seksama. Jauh dari tempat yang mudah tercemar tanpa proses rekayasa. Aqua disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, menjadikannya kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tidak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. YouTube-nya ada iklan. Saudara, kembali di Breaking News Kompas TV dan ini adalah situasi terkini ataupun visual terbaru dari rumah duka Titi Puspa di Pancoran, Jakarta Selatan. Silih berganti, kerabat, sahabat, keluarga berdatangan ke rumah Titi Puspa tentunya untuk menyampaikan bela sungkawa, menyampaikan kehilangan yang sangat mendalam terhadap sosok legendaris Titi Puspa. Dan saudara, masih bersama kami juga penulis biografi Titi Puspa sekaligus wartawan senior harian Kompas, Nino Laksono, dan kita akan kembali berbincang. Mas Nino, tadi kan Mas Nino sempat menyanyi beberapa lirik yang menarik tadi, sehitam sama kasih
di antara dua remaja. Ada nggak nih satu lagu lagi yang Mas Nino pengen nyanyikan kira-kira? Saya penasaran soalnya Mas. Ini. Kita asmara, pancaran cita di kalbu, lukisan kasih di hati nurani. Padamu duhai pujaan nubari, terlena sukmaku dibuai suara mendayu, kerlimu juwita mendatangkan hasrat, jadi ilham bagiku guna menciptakan lagu di sudut kerling matamu. Luar biasa. Iya. Di sudut kerling matamu. Di sudut kerling matamu. Itu diciptakan tahun berapa Mas Nino? Ini tahun 60-an. Tahun 60-an ya? Iya. Nah itu inspirasinya ataupun ceritanya soal apa sih sebenarnya sih di bawah kerling matamu? Ini pasti soal asmara pasti kan ini kan? Inspirasi. Inspirasi itu sama seperti lagunya yang juga dinyanyikan oleh Bu Titi, Di Sudut Bibirmu, yang kemarin saya nyanyikan di depan teman-teman redaksi Kompas waktu perpisahan. Jadi Di Sudut Bibirmu ciptaan Muhtar Embut. Jadi terpesona oleh ini kerling matamu. Kalau itu ya di sudut bibirmu itu ada inspirasi begitu. Jadi ya itu kelebihannya seniman ya. Jadi datangnya inspirasi itu mungkin dari satu hal kecil begitu, tapi keindahannya itu sudah besar untuk memicu untuk lahirnya satu masterpiece ya. Dari melihat mata, dari melihat bibir, dari melihat anak-anak kecil, dari melihat segala macam yang ada, fenomena yang ada. Bahkan kalau saya juga tidak salah baca, Mas Nino, Bu Titi ini atau Eyang Titi ini juga bisa menciptakan lagu di mana saja ya. Bisa di beca, bisa di pesawat. Di kereta api, di pesawat terbang. Iya. Itu waktu itu Eyang Titi cerita nggak sih Mas Nino, bagaimana kemudian bisa dapat inspirasi dan langsung jadi di tempat gitu? Karena orang kan butuh, harus tempat tenang, harus pakai alat-alat dulu, ngetes ini. Nah bagaimana seorang Eyang Titi itu bisa sebegitunya pintar dalam tanda kutip untuk mencipta lagu dimanapun gitu? Nah itu jadi oleh sebab kesedihan, oleh sebab jatuh cinta, oleh sebab sukacita, atau punya sense of mission ya. Seperti tadi menabung itu ngajari bahwa anak Indonesia itu harus mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan begitu. Nah itu jadi kalau yang seseorang itu membuka diri untuk satu proses kreatif itu muncul Mas, datang seperti turun dari langit begitu. Iya. Bahkan saya dengar juga sempat lagi di toilet pun minta pulpen sama kertas, mama mau bikin lagu gitu ya. Oke. Dan itu kertas itu ya potongan mungkin kwitansi atau mungkin apa begitu ya dipakai begitu itu. Oke. Tapi karena beliau itu musikal, jadi la begitu itu kemudian tak lama kemudian memang sudah tersusun menjadi melodi. Gak usah pakai mikir, udah mengalir saja di pikiran, jadilah semua. Nah, itulah yang dulu keterpesonaan pada Mus Mualim itu. Ini kan di sini ditulis ini, Si Hitam bersama orkes Mus Mustafa di bawah pimpinan Mus Mualim. Jadi Bu Titi terpesona tuh main Mus Mualim itu, Mus itu pianis jazz ya dari Cirebon ya. Sopo kok pinter banget main piano begitu. Jadi, nah itu yang membuatkan aransemen. Dan ini banyak di remake Mas, album-album lama ini ya. Tapi tidak seromantis, tidak
membawa kenangan seperti kalau mendengarkan album asli ini. Iya. Oke, tapi ketika banyak sekali lagu-lagu Eyang Titi yang diaransemen ulang oleh musisi kekinian gitu, Mas Nino, pendapatnya seperti apa? Apakah ini kan sebenarnya juga untuk mengenalkan dari generasi ke generasi seperti itu? Saya kutip ucapan Eyang Titi langsung ya. Udah kalau generasi sekarang mendengar suaraku pada lari semua katanya. Jadi beliau itu kan suaranya alto ya, bukan sopran, bukan apa yang memang yang rendah ya ini ya. Tapi itu suara alto itu memang mungkin malah lebih hangat dari suara sopran ya, yang lebih koloratur, lebih apa namanya mengejar ketinggian. Kalau alto itu hangat. Jadi kalau mendengarkan suara beliau sekarang, anak-anak itu mungkin lari begitu. Jadi di satu sisi ya tidak keberatan, karena seperti terombang di penantian yang menjadi apa namanya soundtrack, theme song film G itu ya, itu memang udah remaster, bukan aransemen ulang, tapi lagi. Masih lagu terombang di penantian yang asli begitu. Oke. Mas Nino, kita tahan dulu Mas Nino. Ini kita pantau kembali visual terkini dari Wisma Puspa atau rumah duka dari Titi Puspa di Pancoran, saudara. Ini dari pantauan terkini di sana. Ini tampaknya jenazah dari almarhumah Titi Puspa sudah akan dibawa. Sebelum nantinya dibawa ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, jenazah almarhumah Titi Puspa tentunya juga akan disolatkan terlebih dahulu. Informasi yang kami terima, saudara, almarhumah Titi Puspa akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir sekitar pukul 13 atau 14 usai sholat Jumat. Dan saudara, sembari menunggu proses untuk membawa jenazah dari almarhumah Titi Puspa untuk disolatkan, kita kembali akan berbincang bersama Mas Nino. Mas Nino, tadi menyambung yang terakhir tadi Mas Nino, ketika sebuah lagu di aransemen ulang kemudian di remaster seperti itu, apakah kemudian makna dari lagu itu hilang sepenuhnya atau justru memberikan warna dan suasana baru di lagu tersebut? Itu jawabannya terkandung pada siapa yang akan dituju untuk mendengarkan lagu itu ya. Karena kalau seperti saya sendiri orang lama ya, jadi prefer yang aslinya. Ya, asli. Tapi kalau Gen Z mungkin ya orang mendengar lagu apanya dong begitu ya, lagu apa namanya, mungkin ya wah ini untuk memang harus irama rock ini yang lagi masuk cocok, yang masuk begitu. Nah ya terserah, memang coba saja ditawarkan, tapi saya kira kok kesinambungan sejarah ini ya satu hal juga yang patut kita ini kan, karena satu karya sastra itu atau karya seni itu tidak terlepas dari konteks ketika lagu itu tercipta ya. Seperti kemarin di saat Idul Fitri kan banyak diputar lagu Hari Lebaran yang dikarang oleh Pak Ismail Marzuki. Nah itu kan banyak penyanyi yang muter begitu, tapi kalau yang remake itu ada satu bait, satu alinea yang dihilangkan, tidak dinyanyikan lah ya. Tapi yang lain prefer, ada apa-apa wong itu. Kalau dulu zaman itu memang potret itu ada kesenjangan antara suasana rakyat kebanyakan dan
elit begitu ya. Tapi positifnya mungkin ya itu tadi orang-orang jadi kenal sama Eyang Titi, anak-anak yang baru gede juga sudah tahu Eyang Titi seperti apa. Nah, Mas Nino, mungkin ada tidak waktu Mas Nino berinteraksi bersama dengan Eyang Titi gitu ya, pesan-pesan yang paling mengena dari seorang Eyang Titi mungkin untuk generasi sekarang ataupun mungkin untuk negara ini. Apa yang waktu itu sempat disampaikan oleh Eyang Titi yang sampai sekarang masih Mas Nino ingat gitu? Ada beberapa ya, terutama yang patut pertama saya sampaikan itu mengenai pentingnya orang mengenali bakat ya. Mengenali bakat. Jadi beliau itu kan terobsesi terakhir pada berapa tahun terakhir itu saya diajak rapat di apartemennya di Kebayoran Baru ya, di Dharma Wangsa itu berapa kali, kemudian juga di tempat putrinya Mbak Ella itu, putrinya dua toh, Mbak Peti Tunjungsari sama Mbak Ella Puspasari itu di Permata Hijau untuk mendirikan sekolah gitu, sekolah untuk anak yang punya talenta seni, talenta musik, tapi kurang ada jalan lah ya, oleh kemampuan ekonomi, oleh akses begitu. Nah itu yang beliau ini kan, jadi pendidikan dan ini memang kita garis bawahi kalau sekarang itu orang percaya pada teori kecerdasan majemuk begitu, itu kita kan disadarkan bahwa banyak orang yang salah pilih jurusan karena ikut teman atau disarankan orang tua pada bakatnya ini. Nah ini berdasar pengalaman beliau sendiri bahwa mau jadi penyanyi saja dilarang begitu ya. Nah ini diberi jalan, dicarikan itu obsesinya. Lalu yang kedua ya pesan-pesan yang tadi saya singgung di permulaan bahwa keberpihakan pada kaum marginal itu dalam hal ini nelayan, petani dan lingkungan itu baik untuk terus kita hidup-hidupkan, Mas. Baik untuk kita terus hidupkan karena ini masalah yang aktual, masalah yang relevan begitu. Jadi apa gunanya seni itu ya memang ada lar pour lar ya. Jadi seni hanya untuk seni gitu. Tapi apa namanya? Saya kira relevansi itu ya keterkaitan dengan masalah problema aktual yang dihadapi oleh bangsa, oleh negara itu tetap menjadi bahan apresiasi kita juga terhadap Eyang Titi ya. Nah yang ketiga bahwa memang tidak menjadi duta, tidak saja di tanah air tapi juga ke luar negeri. Dan beliau itu dulu sama almarhumah juga sahabatnya itu Eli Kasim itu juga keliling ke berbagai negara untuk mempromosikan kesenian Indonesia. Dan beliau ya pede banget untuk pakai bahasa yang itu. Saya di buku itu saya ada kutipan yang yang memakai bahasa Prancis itu. Mesdames et messieurs, je vous présente l'art d'Indonésien actuel begitu. Jadi pede lah beliau itu. Jadi sehingga reputasi beliau itu sebetulnya sudah lintas negara. Jadi akhir tahun 90-an, awal 2000-an itu majalah Asia Week itu mengumumkan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah 25 diantaranya perempuan dan 2 diantaranya dari Indonesia, yaitu Bu Titik sama Bu Mega. Oke. Dan itu yang menjadi inspirasi kita ya, Mas Nino ya, dari mendengarkan bakat dari diri sendiri, melihat memotret suasana dan peduli sama kaum marginal, niat untuk bisa mempertahankan dan juga untuk bisa mengenalkan Indonesia ke mancanegara juga ini menjadi salah satu yang patut kita kenang dan kita lanjutkan kembali dari Eyang Titi Puspa. Dan mungkin memang sosok dari Eyang Titi sudah tidak ada, tapi semoga pesan-pesannya, karya-karyanya selalu bisa menginspirasi kita semua.